Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi teks anekdot, yaitu menyusun teks anekdot. Kita ingat kembali yuk, apa itu teks anekdot. Teks anekdot adalah teks yang bertujuan untuk mengkritik suatu hal, bisa jadi peristiwa, bisa jadi mengkritik seseorang, tokoh masyarakat, kebiasaan buruk seseorang, dan lain sebagainya. Dengan dibumbui unsur humor yang menggelitik, menarik, dan lucu sehingga kritik tersamarkan dengan baik. Selanjutnya, yaitu langkah-langkah menyusun teks anekdot. Ada 8. Kita langsung saja bahas yang pertama. Menentukan ide atau tema. Nah, kalian perlu mencari atau memilih ide pokok atau topik yang akan kamu sampaikan dalam teks anekdot ini. Kamu dapat menemukan ide atau tema ini dari kejadian yang kamu anggap menarik di kehidupan sehari-hari kamu. Contohnya, ide atau tema tentang sampah yang menyebabkan banjir. Yang kedua yaitu kamu perlu mencari atau menemukan kritik yang ingin kamu sampaikan. Nah, tanggapan untuk sesuatu hal yang perlu kamu perbaiki itu merupakan kritik. Kritik ini cenderung hal yang buruk, bersifat sindiran yang akan ditujukan kepada seseorang atau beberapa orang. Contohnya, kamu ingin menyindir seseorang yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga yaitu menentukan humor. Bisa dikatakan anekdot karena di dalamnya adalah ada kritik dan ada humor. Humor adalah sesuatu yang lucu, menggelitik, dan dapat membuat tawa. Humor sangat diperlukan untuk menutupi kritik. Kamu hanya perlu menentukan humor yang cocok untuk kritik yang disampaikan, sehingga kritik tidak tampak kasar. Pembaca juga akan merasa terhibur dan terkesan dengan teks anekdot yang kamu buat. Yang selanjutnya nih, menentukan tokoh. Kamu hanya perlu untuk menentukan beberapa tokoh yang ada. Kamu bisa memakai nama-nama di sekitar kalian, misal nama kamu sendiri. Kemudian, tentukan tokoh itu berdasarkan peran-peran yang akan dimainkan oleh tokoh-tokoh. Pilihlah tokoh sesuai ide atau tema kritik yang akan kamu sampaikan. Contohnya, kamu menentukan tokoh Juno sebagai petugas kebersihan dan Jepri sebagai karyawan pabrik tekstil yang sering membuang kain perca di sungai. Selanjutnya, menyusun kerangka teks sesuai dengan struktur teks anekdot. Kita ingat kembali yuk struktur teks anekdot. Yang pertama ada abstraksi, yaitu pendahuluan dari teks anekdot. Selanjutnya yaitu orientasi, perkenalan menuju masalah. Nah, masalah ini, inti masalah ini atau kritik yang ingin disampaikan ada di krisis. Selanjutnya, tanggapan dari kritik itu ada di struktur reaksi. Dan yang selanjutnya, terakhir yaitu kode atau penutup teks anekdot. Selanjutnya, untuk menyusun teks anekdot yaitu kita menentukan alur cerita. Alur atau rangkaian peristiwa dalam cerita biasa kita sebut sebagai jalan cerita dari awal hingga akhir. Kita perlu menyusun teks sesuai dengan struktur teks anekdot. Alur dijadikan sebagai pedoman agar jalan cerita tidak berantakan. Selanjutnya yaitu kita memilih pola penyajian. Kita ingat kembali pola penyajian teks anekdot ada 2. Pada umumnya ada pola dialog dan pola narasi. Nah, pola bentuk dialog ini biasanya menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan seseorang dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakannya. Misal ini Tono, kemudian titik 2. Saya heran dengan dosen ilmu politik, kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah aku melihatnya berdiri. Itu termasuk dialog. Kemudian kamu bandingkan dengan pola narasi. Kamu bisa memilih antara pola dialog dengan pola narasi, atau narasi itu penceritaan. Selanjutnya yaitu yang terakhir, menyusun teks anekdot. Kita kembangkan unsur-unsur teks anekdot tadi. Apa saja tadi? Ada kritik, ada humor, alurnya kita kembangkan. Kemudian menyesuaikan tulisan yang kita kembangkan tadi dengan struktur dan kebahasaan teks anekdot. Selanjutnya, menentukan judul yang tepat.
kita dapat menentukan judul yang tepat sesuai dengan tema yang kita pilih dan kritik yang kita sampaikan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kita menyunting teks menjadi teks anekdot. Nah, menyunting ini maksudnya merevisi bagian-bagian yang salah, bagian-bagian struktur yang mungkin kurang tepat diberikan. Kemudian dari segi bahasa mungkin kalian bisa perbaiki lagi seperti ada 6 kebahasaan dari teks anekdot. Nah, dari contoh menyusun teks anekdot dengan langkah-langkah yang tepat, kamu bisa membaca dari buku teks pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 terbitan Kemdikbud edisi revisi 2017 halaman 100-101. Demikian materi dari menyusun teks anekdot. Semoga kamu dapat menyusun teks anekdot dengan baik sesuai dengan struktur dan kebahasaan teks anekdot. Sekian, terima kasih, tetap jaga kesehatan, semangat PJJ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.